Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Berita update datang dari Hotbit lagi teman-teman. Saya akan bahas kali ini. Langsung saja. Di Hotbit News sendiri teman-teman di Twitter announcementnya masih announcement yang lama dan dia sempat meretweet ya Hotbit Turki teman-teman ya ini. Ya mungkin teman-teman sudah pada tahu dan bisa translate sendiri tapi saya akan bahas overallnya ya yang penting-pentingnya yang kira-kira teman-teman belum paham mungkin seperti itu. Nah, pertama seperti biasa untuk di Hotbit ya, masih seperti ini ya. Di Fun juga masih ya, masih seperti kemarin lah ya. Nah, saya mau kasih tahu dulu nih sebelum saya masuk, saya mau kasih tahu, saya mau announcement, saya mau peringatkan buat kalian semua para user Hotbit ya. Banyak video di YouTube yang beredar ya, bahkan di influencer Indonesia juga sempat mempost ya cara membuka Hotbit ya via PC dan menggunakan IP address yang beda. Intinya mengotak-atik IP address lah ya, intinya ada yang pakai VPN lain-lain. Saya harap kalian jangan mengikuti itu ya, karena ini kenapa jangan ikuti itu, karena cara-cara mereka ya yang merubah IP dan lain-lain itu mempermudah atau membuka pintu untuk hacker mudah sekali menjebol akun Hotbit kita. Itu pertama. Nah, dan kedua, kenapa saya bilang nggak boleh ikuti? Karena gini, ini sudah jelas-jelas yang nutup ya Hotbit ya, yang nutup ini Hotbit dan pemerintah gitu loh ya, pihak keamanannya ya yang menutup ini. Jadi ini bukan masalah proxy ya, bukan masalah VPN dan lain-lain. Jadi jangan sekali-sekali kalian ikuti orang-orang itu ya, kalau mau aset kalian tetap aman. Oke, kita lanjut. Ini diangkat sama bitcoin.com teman-teman ya. Ini 4 jam yang lalu, Crypto Exchange atau Hotbit ini ya, dia menangguhkan layanan setelah penegak hukum ya membekukan dananya. Di sini ya terupdate-nya ya, sekarang yang membekukan itu adalah penegak hukum ya, bukan dari Hotbit untuk berita relevannya ya, dan ini terupdate ya. Selanjutnya, teman-teman mungkin sudah pada tahu, saya akan ambil poin-poin penting di sini. Pertukaran Hotbit telah mengumumkan penangguhan perdagangan setoran, penarikan dan lain-lain. Oke, sudah, kalian sudah pasti tahu. Hotbit menangguhkan perdagangan setoran, penarikan, sudah, kalian sudah pasti tahu ya. Saya mau ambil penting di sini yang terupdate ya. Pertukaran merinci bahwa alasan penangguhan karena mantan karyawan manajemen diduga melanggar hukum pidana. Oke ya. Jadi ini ada beberapa juga ya faktor di sini yang membuat saya agak janggal ya, agak janggal, tapi nanti kita artikan sama-sama teman-teman. Di sini penegak hukum telah memanggil sejumlah manajer senior Hotbit sejak akhir Juli. Mereka saat ini membantu pihak berwenang dalam penyelidikan pertukaran itu, menambahkan penguraian ya. Selanjutnya, penegak hukum telah membekukan sebagian dana Hotbit yang membuat Hotbit tidak dapat berjalan secara normal. Oke. Jadi jelas ya di sini penegak hukum telah membekukan. Jadi kalau kemarin Hotbit yang membekukan, tapi kali ini penegak hukum yang statusnya naik lah kira-kira ya. Penegak hukum yang membekukan. Kenapa seperti itu teman-teman ya? Ada dugaan penegak hukum ini mau mengamankan ya aset kita ya, ada dugaan seperti itu karena mereka langsung yang membekukan ya. Itu pertama. Nah, kedua teman-teman ya, aset kita itu sudah pasti aman. Dan ketiga ini Hotbit ini ternyata tidak terlibat sama sekali ya, tidak terlibat sama sekali, di mana bahasannya nanti saya akan bahas ya. Ini dari versi bitcoin.com dan ini 99% sama seperti apa yang disampaikan oleh tim Hotbit teman-teman ya. Situs web Hotbit menyatakan bahwa pertukaran tersebut memiliki lebih dari 700.000 pengguna terdaftar, lebih dari 210 negara ya, termasuk kita lah Indonesia di Asia Tenggara ya. Hotbit mengajukan pelepasan aset yang dibekukan. Bursa mencatat menekankan bahwa ya aset semua pengguna aman di platformnya. Itu dulu poin pentingnya. Selain itu, perusahaan mengklaim bahwa semua aset dan data pengguna di bursa aman dan benar ya. Jadi tidak ada masalah dengan Hotbit ini teman-teman ya. Mereka hanya interogasi ya, kedepannya akan aman terus ya, kira-kira seperti itu. Nah, ada baiknya kita akan
cek juga ya, karena ini masalah agak agak butuh berita yang relevan ya. Saya mau cek berita terupdate juga dari Hotbit-nya langsung ya. Saya akan samakan dengan ini. Supaya kenapa teman-teman ya? Karena banyak juga yang nge-share berita ini yang dari bitcoin.com ya, yang membuat orang di luar panik. Oke? Oke, jadi ini sudah di-retweet sama Hotbit News teman-teman ya, dari Hotbit Turki ya. Ini berita resmi dan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini langsung di-retweet sama Hotbit News ya. Jadi ini betul-betul ini bukan berita hoax ya. Oke, kita masuk ya. Ini saya sudah translate ya. Mengapa dana dibekukan ya? Kalian pasti tahu ya. Hal terpenting yang diperhatikan Hotbit sejauh ini adalah penggunanya ya. Seperti disebutkan dalam pengumuman tersebut, mantan anggotanya terlibat ya. Kira-kira seperti itu. Itu kita sudah tahu. Poin kedua teman-teman ya. Ada poin di sini yang kita belum tahu. Ternyata ada ya. Oke, poin kedua, mengapa mantan karyawan yang bermasalah saat menghubungkan ya. Jadi maksudnya ini kurang baku di translate-nya. Kenapa masalahnya itu dihubungkan dengan mereka, sedangkan yang bermasalah itu mantan karyawannya ya. Oke, setelah menerima panggilan dari penegak hukum dan memverifikasi informasi yang relevan, kami menginformasi bahwa ini disebabkan oleh keterlibatan mantan karyawan proyek ya. Hotbit tidak terlibat dalam proyek tersebut. Oke? Hotbit tidak terlibat. Ya itu kenapa mereka selalu mengatakan dengan simpelnya, dengan tenangnya mereka mengatakan ini akan segera pulih dan aset kita itu aman ya. Karena memang Hotbit tidak terlibat, hanya sebagai mungkin saksi ya dan lain-lain ya. Namun statusnya sebagai mantan karyawan membuat penegak hukum percaya bahwa bahwa ada hubungan dengan pertukaran tersebut. Ya, pasti ada, tapi untuk cuma pengambilan data saja teman-teman ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi aman ya. Ketiga ya, kapan situasi ini akan berakhir ya? Manajer kami secara aktif membantu penyelidikan oleh penegak hukum ya. Jadi manajer mereka juga membantu penyelidikan ya. Jadi ini kasus sudah naik tingkat ya. Kemarin diperiksa, tapi kali ini mereka sudah sebagai apa ya? Bisa dibilang helper justice ya teman-teman ya. Mereka membantu juga penyelidikan untuk gas nih orang ini nih, untuk apa namanya, untuk hajar nih orang yang mantan Hotbit ini, mantan karyawan Hotbit, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, Hotbit akan melanjutkan layanan normal ya setelah pembekuan aset dicabut dan manajer aset melanjutkan pengelolaan dana, kira-kira seperti itu. Ini akan segera berakhir teman-teman ya, semoga nggak sampai 2 minggu ya. Oke, pertama-tama kami tulus ya meminta maaf. Oke, ini apakah dana aman ya? Pasti aman ya. Pertama-tama kami dengan tulus minta maaf situasi yang menguntungkan ini, yang tidak menguntungkan ini. Harap pastikan semua aset pengguna dan data lainnya aman dan benar ya. Harap pastikan bahwa semua aset pengguna dan data lainnya aman. Ini sudah aman memang, karena nggak terlibat Hotbit ya. Ingat, Hotbit tidak terlibat ya. Kami bekerja keras untuk melanjutkan kerjasama ya, untuk mengikuti kemajuan investigasi penegakan hukum dan akan mengumumkan hasil investigasi saat tersedia ya. Kira-kira seperti itu. Nah, poin kelima ini teman-teman ya. Ini penting, berapa lama ya situasi saat ini akan berlangsung ya, berminggu-minggu kah atau berbulan-bulan kah atau bertahun-tahun ya. Pertanyaan kelima. Masalahnya tidak terlalu rumit ya. Jelas ini ya di poin kelima. Masalah ini tidak terlalu rumit dan pengacara kami telah membuat penilaian bahwa tuduhan polisi tidak dapat dipertahankan secara hukum ya, tidak dapat dipertahankan secara hukum berdasarkan bukti dan informasi yang tersedia saat ini. Meskipun ada pembenaran atas kecurigaan polisi terhadap manajemen Hotbit karena hubungan antara Hotbit dan mantan karyawan. Ya, jadi ya saya tekankan lagi di sini, pengacaranya Hotbit sudah tekankan ya, tidak ada apa ya, tidak ada apa ya, tidak ada dalil lah ya, sorry ya, tidak ada yang tidak ada alasan ya di hukum ya untuk menjerat Hotbit ya. Jadi sudah jelas di sini ya. Oke, dan poin keenam ya, pembekuan aset oleh pihak hukum ya. Sorry, poin kelima saya tegaskan lagi ya. Jadi tidak ada hukum yang menjamin bahwa Hotbit itu kena ya atau bersalah, tidak teman-teman ya. Jelas-jelas itu sudah bukan karyawannya. Oke, poin keenam ya, pembekuan aset dan penegak hukum akan berimplikasi pada publik ya. Bisakah Anda mengumumkan surat resminya? Nah, di sini mereka akan segera ya mengumumkan surat resmi, paling lambat kalau nggak salah sini seminggu ya. Karena surat resmi itu aset kita dibekukan, namun harap dipahami ya bahwa tidak nyaman untuk mengungkapkannya karena ini masih dikenakan biaya oleh penegak hukum. Dan ingat ya, ini hukum berjalan di Shanghai kalau saya nggak salah ya di sini ya.
Tiongkok, sorry, daratan Tiongkok. Karena undang-undang di Tiongkok, ya otomatis mereka harus apa ya, mengikuti aturan di sana dong ya. Jadi mereka nggak sembarang untuk mempost atau mempublish berita ya. Kami tidak dapat mengungkapkan banyak detail kasus, di tahap ini teman-teman. Namun, dengan mempertimbangkan kekhawatiran Anda, pengacara kami akan menghubungi Anda minggu ini. Jadi minggu ini akan ada announcement ya, terakhir dari Hotbit. Tapi intinya sudah terjawab teman-teman ya. Semoga kalian nonton sampai akhir, sudah terjawab ya. Aset kalian sudah pasti aman ya, dan tidak ada, pasal ya atau tidak ada alasan untuk, menahan Hotbit ya atau menjadikan Hotbit tersangka, nggak ada alasan menurut pengacaranya Hotbit. Dan kasus ini sudah bergerak naik ya, bergerak naik dalam arti kemarin Hotbit diperiksa, tapi kali ini Hotbit sudah membantu ya, kemarin diperiksa ya, jadi aman-aman saja. Nah sekarang tim Hotbit di sini sebagai pembantu untuk apa namanya, membantu tim penegak hukum untuk memeriksa si orang ini teman-teman, kira-kira seperti itu. Jadi semua aset aman, kita tunggu minggu depan ya untuk announcement resminya, oke? Ini saja teman-teman ya, semoga ini bermanfaat, jangan lupa di-share. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua, dan selamat sore.